Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini GKJW menetapkan sebagai Pekan Anak. Dan tema yang diambil khotbah pada hari ini adalah tanah yang baik itu adalah keluarga. Bacaan diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dilanjutkan dengan Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga, maka ada 3 unsur penting yang terdapat dalam keluarga. Yaitu yang pertama adalah Allah sendiri, Sang Penciptanya. Unsur yang kedua adalah orang tua sebagai bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas titipan Tuhan. Dan unsur yang ketiga adalah anak-anak. Bagaimanakah hubungan dari ketiga unsur itu? Saya beberapa kali dalam khotbah pernah mengilustrasikan dengan filosofi yang demikian. Seandainya orang tua itu adalah busur dan anak-anak itu adalah anak panah, jangan tanya siapa pemanahnya, karena pemanahnya itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika anak panah itu dilesatkan melalui busur tadi itu, maka pastilah tepat pada sasarannya jikalau busurnya itu baik. Jangan disangsikan apakah anak panah itu meleset ke kanan atau ke kiri, tetapi persis tepat pada sasarannya, karena Sang Pemanah Agung itu adalah Tuhan sendiri. Tergantung kemudian kepada orang tua yang diibaratkan tadi sebagai busurnya. Nah, ada juga pertanyaan yang nakal ketika filosofi ini dipaparkan begitu. Pertanyaannya adalah, begitu sang pemanah itu melesatkan anak panah melalui busur yang baik, bukankah ada angin yang sangat ribut yang bisa memporak-porandakan laju dan kecepatan dan arah anak panah itu sendiri? Maka sangat sederhana, tertepislah kemudian pertanyaan dangkal itu. Pastilah sang pemanah akan meluncurkan anak panah itu tepat pada sasarannya, tepat waktunya, sehingga tidak akan pernah salah kapan harus melajukan anak panah itu kemana sasaran yang akan diarahkannya. Bukankah Sang Pemanah Agung itu pengendali ritme kehidupan di dunia ini? Nah, saudara-saudara, ilustrasi ini sebenarnya ada satu poin penting hubungan ketiga unsur dalam keluarga itu, yaitu bahwa ada yang menarik, yaitu ketika semuanya itu menyerahkan secara total kepada Sang Empunya kehidupan. Busur itu senantiasa dekat dengan pemanahnya, senantiasa menginginkan untuk dibersihkan setiap saat oleh sang pemanahnya. Maka anak panah yang akan dilesatkan melalui busur itu tepat pada sasarannya. Artinya kedua benda ini dalam tanda petik, kalau digambarkan begitu, dua figur lah begitu, anak panah dan busur ini, orang tua dan anak-anak ini senantiasa dekat dengan sang pemanah, yaitu Allah sendiri,
maka pastilah akan ada keberhasilan. Tumpuan kepada Sang Empunya kehidupan menjadikan keberhasilan dan kebanggaan, kesukacitaan, rasa syukur antara orang tua dan anak-anak itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita hari ini saya membaca ulang di ayat yang saya anggap paling penting dalam bacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-8 bagian A yang demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ini berkaitan dengan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di beragam tempat, tetapi ketika tepat pada tanah yang baik maka berbuahlah. Ayat yang ke-23 yang bagian A juga mengatakan yang mirip sama yang demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perumpamaan ini sangat luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa beragam tempat ketika benih itu ditaburkan. Tetapi ada satu tempat yang sangat luar biasa dan menjadikan tumbuh dan berbuah, yaitu tanah yang baik. Jika pada saat ini tema khotbah mengatakan tanah yang baik itu adalah keluarga, dan keluarga itu adalah keluarga Kristen, dan keluarga Kristen itu adalah saudara dan saya, maka taburan benih itu datang dan jatuh kepada tanah yang baik, dan tanah itu adalah saudara dan saya. Maka tanah itu akan menumbuhkan benih tadi itu dan berbuah, asalkan ada beberapa hal yang menarik. Ketika tiga unsur dalam keluarga itu menyatu, ketika dua unsur duniawi, orang tua dan anak itu kemudian menggantungkan seluruh hidupnya pada satu unsur surgawi, yaitu Allah, maka tanah yang baik itu adalah keluarga saudara dan saya, adalah tempat di mana benih itu tumbuh dan berbuah. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, maka jikalau kemudian tanah yang baik itu dan itu adalah keluarga saudara-saudara dan saya, dipastikan tanah itu pastilah tanah yang subur. Tanah itu pastilah tanah yang menyenangkan bagi sang pemiliknya. Tanah yang siap untuk ditanami oleh pengendali dunia. Tempat di mana tanah itu siap untuk ditaburkan benih untuk menumbuhkan. Dan yang menarik kemudian tanah itu, keluarga saudara dan saya adalah tempat di mana proses untuk menghasilkan buah itu dilakukan oleh Sang Empunya kehidupan. Bahkan hal yang menarik kemudian, ketika tanah yang baik itu mendapatkan benih dan berbuah, tidak ada harapan untuk bisa menikmati buah itu sendiri, tetapi justru dia membuahkan, dan kemudian yang menikmati adalah pihak yang lain. Tidak pernah mengeluh ketika harus diolah oleh Sang Empunya kehidupan, ketika harus dicangkul, diolah, dibentuk sedemikian rupa yang pada akhirnya kemudian dirawat sedemikian rupa yang pada akhirnya kemudian bisa menumbuhkan dan berbuah. Maka penyerahan total kepada Tuhan itu dilakukan. Nah, saudara, tanah yang baik itu, dan itu adalah keluarga saudara dan saya, jika kemudian bersedia untuk senantiasa diproses oleh Tuhan, jika kemudian bisa membuahkan dan buahnya itu untuk orang lain, tidak ada semacam kekecewaan ketika harus diolah, ketika kemudian buahnya untuk orang lain.
itulah sebenarnya keluarga itu adalah keluarga yang militan. Keluarga yang kekristenannya itu sungguh luar biasa. Dan itulah saudara dan saya. Oleh karena itu, yang paling tepat saudara-saudara dan saya adalah menciptakan sebuah keluarga. Menciptakan hubungan baik antara orang tua dan anak-anak. Menciptakan hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak bersama-sama untuk menggantungkan seluruh kehidupannya berserah secara total kepada Tuhan. Mempersilahkan Allah berkarya untuk rencananya. Maka sebenarnya tanda-tanda keluarga yang seperti itu adalah tanda-tanda yang penuh dengan rasa syukur. Tanda-tanda yang hidupnya itu penuh dengan kesediaan untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika tempat yang baik, yang dianggap baik, tanah yang dianggap baik itu ternyata senantiasa mengeluh dan tidak mau diproses oleh Allah, bahkan kemudian cenderung untuk menyerahkan keluarga itu si jahat yang berkarya, maka di sanalah terlihat tanda-tanda egois. Di sana terlihat tanda-tanda tidak pernah bersyukur karena hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Hidupnya serakah untuk mengambil seluruhnya. Tetapi sangat berbeda dengan tanah yang baik itu, yang subur itu, tempat di mana benih itu ditaburkan, saudara dan saya. Maka yang terakhir yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saudara adalah, sudahkah Bapak Ibu bertahan menjadi tanah yang baik? Pertahanan kita adalah mendengar dan mengerti. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ada seringkali kita mendengar tetapi tidak kemudian dirasakan dan acuh tak acuh, mengerti atau tidak terserah. Yang penting saya mendengar. Ada orang yang menganggap dirinya mengerti tetapi tidak mau mendengar. Maka tidak mungkin juga terjadi menghasilkan buah. Oleh karena itu, satu konsekuensi logis dari orang-orang pilihan Allah adalah ketika dianggap oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipandang oleh Allah sebagai keluarga yang baik, tanah yang subur, tanah yang mau diproses, tanah yang menghasilkan buah, maka pastikan setiap pribadi dalam keluarga kita itu adalah figur-figur yang mau mendengar firman Allah, yang mau mengerti firman Allah, sebab di sanalah sebenarnya akan memunculkan sebuah buah-buah yang dinikmati oleh banyak. Maka benih itu akan menjadi benih yang bisa menumbuhkan kesuburan, tanah itu menjadi subur dan benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak. Selamat bertahan Bapak Ibu untuk menjadi tanah pilihan Allah, tanah yang baik, tanah yang subur, tanah tempat bersemayamnya benih-benih yang berasal dari Tuhan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin.